Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Anime TV IND. Dan selamat bergabung buat kalian semua yang baru bergabung. Nah, di bahasan kali ini kita akan membahas beberapa list anime yang di dalamnya ada unsur tentang mafia dan organisasi terbaik versi anime TV IND. Nah, tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian meluangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami, serta agar Mimi lebih semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Dan yang belum subscribe, aku tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Beberapa list anime yang di dalamnya itu ada unsur tentang mafia dan organisasi lain. Terbaik versi anime TV ND. 5. Bunga Slaydog. Anime ini bercerita tentang di mana Atsushi Nakajima dikeluarkan dari panti asuhan dan terpaksa menjadi gelandangan di pinggir jalan. Dia yang sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Akhirnya ia berniat untuk mencopet uang. Saat hendak dia mencopet uang, dia malah bertemu dengan pria yang mencoba bunuh diri. Nama pria yang mencoba bunuh diri tersebut, Dajai Osamu. Ternyata Dajai malah mengomen karena Atsushi menolong mencoba bunuh dirinya. Memang belum jelas di awal cerita mengapa Dajai sangat ingin sekali untuk bunuh diri. Setelah Atsushi bertemu Dajai, ia bergabung menjadi anggota dari agensi detektif berkampuan unik. Seluruh anggotanya tidak menggunakan senjata dalam menangkap ataupun mencoba mengatasi penjahat, melainkan dengan kekuatan supernatural yang mereka miliki. 4. Arcana Familia. Anime ini bercerita tentang sebuah organisasi yang bernama Arcana Familia. Organisasi ini bertugas untuk melindungi Pulau Regalo. Arcana Familia beranggota orang-orang yang membuat kontrak dengan kartu karot dan mendapat kekuatan spesial yang hebat sebagai akibat dari kontrak tersebut. Sebuah ketika, pemimpin dari organisasi ini merayakan ulang tahunnya. Ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan memberikannya kepada orang yang telah melakukan kontrak dengan kartu karot. Untuk bisa memilih siapa penggantinya, Mando mengadakan sebuah turnamen yang bernama Arcana Duelo. Arcana Duelo ini merupakan kontes pertarungan antar pengguna Arcana sebagai janjinya. Ia akan memberikan gelar papa, mengabulkan keinginan pemenang, dan menikahkan pemenang dengan putrinya. Anime ini terdiri dari 12 episode. Felicia, anak dari Mando, tidak ingin dinikah dengan siapapun. Ia pun turut serta berpartisipasi dalam Arcana Duelo. Ia pun bertekad menjadi pemenang agar ia tidak menikah dengan siapapun. Memang ia dekat dengan banyak pria pengguna Arcana, namun ia tetap tidak nak menikah dengan mereka. Keinginannya untuk hidup bebas dan tidak menikah saat itu didukung oleh teman-temannya yang bernama Liberta dan Nova. Mereka bertaruh demi keinginan Felicita untuk tidak menikah. 3. Banana Fish. Anime ini bercerita tentang bos mafia muda dari New York, Ash Linux, yang mencari tahu apa itu banana fish yang dikatakan oleh kakaknya pada saat mereka pergi ke suatu tempat bersama. Dan pada suatu malam, ada seorang pria parubaya yang nyawanya di ujung tanduk, memberikannya sesuatu sambil mengatakan hal yang sama kepadanya, yaitu banana fish. Akibatnya, Ash menjadi makin penasaran dengan obat itu. Usut punya usut, banana fish itu merupakan sebuah obat seperti narkoba atau semacamnya yang luar biasa bagi penggunanya. Hal ini pun yang dialami oleh kakaknya, Ash, Griffin. Griffin pun seperti mayat hidup yang hanya bisa diam dan terdiam. Saat periksa oleh dokter kenalannya, dokter itu berkata bahwa kakaknya itu hanya bisa flashback. 2. Hakata Tonkatsu Ramen. Anime ini bercerita tentang pembunuh bayaran, pencuri informasi,
penyiksa tawanan, dan seterusnya. 3% dari seluruh penduduk di kota Fukuoka, walaupun terlihat sangatlah damai, katanya, kejahatan tetap terjadi di bawah tanah. Di distrik Hakato, terdapat berbagai macam individu dengan talenta spesial yang terdiri dari pembunuh profesional, detektif, informan, dan juga pembalas dendam bayaran. Terlebih lagi, menurut legenda Rubani, seorang individu yang dikenal sebagai pembunuh profesional telah muncul di kota. Namun, beberapa orang masih menggunakan hati nurani saat melakukan pekerjaan mereka, termasuk Bamba Genji dan teman-teman mereka di tim baseball amati tukang suramen. Meski tidak ragu-ragu membunuh, mereka akan berhati-hati memilih target dan juga tetap berusaha menjaga hubungan pertemanan di antara mereka. 1. Tokyo Revenger. Anime ini bercerita mengisahkan petualangan Hanagi Takemichi. Ketika berusia 26 tahun, Takemichi menjalani hidup yang sangat biasa-biasa saja. Sebagai pekerja sambilan, Takemichi tenggelam dalam perasa sebagai pecundang sepanjang hidup. Takemichi hanya memiliki seorang pacar semasa SMP, Tachibana Hinata. Namun, ia kemudian mendengar berita Hinata terbunuh dalam sebuah insiden yang melibatkan geng bernama Tokemanji. Dibumbui keputusasaan, ketika di tengah berada di stasiun, Takemichi didorong oleh seseorang ke rel. Kereta melaju cepat ke arahnya. Ketika Takemichi mengira akan mati, ternyata ia kembali pada masa 12 tahun yang lalu. Saat ia masih duduk di bangku SMP dan menjalani hari-hari bahagia bersama Hinata, Takemichi sempat mengira ini hanyalah kilas balik kehidupan seperti layaknya orang Hinata mati. Namun, setelah peristiwa ia dan kawan-kawan yang dihajar oleh Kiyomasa, Takemichi membulatkan tekad. Kali ini ia tidak hidup seperti dahulu kala. Ia menengok Hinata, lantas secara sengaja menamatkan adik Hinata, Tachibana Naoto, dari anak akal.